berjumpa di persidangan virtual ini. Bapak Ibu, kita sedang di dalam masa yang sama sekali tidak normal. Seluruh dunia sedang berjalan di dalam badai besar, dalam bencana kemanusiaan. Seluruh sendi kehidupan umat manusia di seluruh belahan dunia sedang tergoncang. Kita tidak saja ditimpa bencana kesehatan, seluruh dunia juga sedang mengalami turbulensi sosial ekonomi, politik, bahkan agama. Banyak bangsa besar mengaku sekarang mereka sedang dihantam resesi yang besar. Goncangan politik mulai terasa di banyak negara. Dan di gereja kita bergumul dengan pengasuhan rohani jemaat-jemaat kita dan penata layanan gereja, termasuk terkait pembiayaan pelayanan. Kita bertanya bagaimana panca pelayanan dapat dilaksanakan dalam masa ini. Entah apapun keadaannya, misi gereja melalui panca pelayanan harus dilaksanakan. Pertanyaannya adalah bagaimana itu dilaksanakan. Di masa pandemi ini kita mendengar erangan seluruh umat manusia. Kita juga mendengar erangan kesakitan bumi. Seperti George Floyd, orang kulit hitam Amerika yang mengerang sebelum napas terakhirnya. Di kaki polisi yang menginjak lehernya, dia berkata, "Saya tak dapat bernapas, I can't breathe." Demikian banyak orang mengatakan, "Saya tidak dapat bernapas karena terpapar COVID-19. Tidak bisa bernapas, saya susah bernapas." Bukan hanya manusia yang kesulitan bernapas oleh gerogotan virus di paru-parunya. Banyak orang lain yang terdapat COVID-19 mengalami tekanan psikis, budaya, ekonomi, finansial. Bumi kita pun berkata, "I can't breathe, saya tak dapat bernapas." Saudara-saudari, napas dalam teologi Kristen adalah satu kategori penting. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia menghembuskan napasnya ke dalam tanah liat itu. Manusia bergeliat, manusia mendapatkan hidupnya karena napas Allah dihembuskan kepadanya. Ketika murid-murid ketakutan dan mengunci diri mereka dalam ruangan tertutup setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Yesus datang menjumpai mereka, menghembuskan napasnya pada mereka. Napas Allah, roh Allah adalah kunci kehidupan. Napas itu memberi daya hidup, memberi semangat baru untuk mengklaim kekuatan dan berjalan melintasi ketakutan menjadi pewarta-pewarta kebaikan. COVID-19 menyerang paru-paru manusia, organ yang diciptakan agar manusia bernapas. Kita diingatkan dalam pandemi ini, napas kita datang dari Dia. Pandanglah Sang pemilik napas, timbalah daya dari napas ilahinya. Padukan napas gereja kita dengan napasnya. Padukan napas kita masing-masing dengan rohnya yang sedang berhembus di dalam dan di antara kita. Aku tak bisa bernapas, I can't breathe. Banyak anggota jemaat kita sedang tertindih banyak beban akibat pandemi ini. Seorang pun tak tahu kapan berakhir. Gereja pun mengalami dampak yang hebat secara teologis, secara finansial. Ketika kita bersidang secara online, kita juga rasa napas tidak lega. Beda dengan bernapas ketika sidang secara konvensional. Di tengah-tengah situasi ini, gereja mesti terus berteologi, mencoba memahami kehendak Tuhan dalam badai, dalam bencana ini. Dan itulah substansi sidang ini. Kita saling memanggil untuk merumuskan penataan diri dan penataan tugas gereja dalam masa sulit yang sedang kita hadapi, dalam kesulitan bernapas dunia sekarang ini. Sidang ini bukan sebuah sidang biasa. Ini sebuah momentum khusus. Bukan hanya karena kita bersidang secara online, tapi karena kita ingin sebagai gereja mencari cara memberikan tanggapan yang memadai pada perubahan besar yang sedang terjadi dalam dunia. Satu hal pasti, dalam situasi apapun, entah susah atau senang, gereja tidak pernah dipanggil mengurus dirinya sendiri. Gereja dipanggil dan diutus menjadi tanda keselamatan Allah, mengalami hidup dalam anugerah Allah, diutus untuk berbagi keselamatan ini kepada seluruh dunia. Saudara, tema kita periode ini, Roh Kudus berkuasa atas gereja, masyarakat, dan semesta.
Tuhan dengan caranya menolong Gemit merumuskan tema ini di Sinode Paulus, tema tentang Roh Kudus. Justru ketika dunia sedang sangat membutuhkan napas ilahi, yaitu Roh Tuhan sendiri, supaya dunia dapat bernapas dengan lega. Gemit bersaksi di masa sulit ini, napas ilahi adalah ada dan berkuasa. Pandemi tidak lebih besar dari Roh Allah, karena justru semua ciptaan, segala kehidupan berasal dari Dia, termasuk virus Corona 19, mendapatkan hidup dan dayanya dari Allah. Gereja Masehi Injili di Timor, mari terus bersaksi, jangan hilang harap, jangan putus asa. Napas ilahi Allah bersama kita. Roh Kudus Tuhan menyertai kita dalam siarah gereja. Atur langkah kita seirama berjalan bersamanya. Dalam tugas kesaksian, kabar baik itu menyentuh yang tersisih, memulihkan yang terluka, merangkul yang menderita, menyatukan yang pecah dan tercerai-berai oleh amarah, kesombongan, dan murka. Mari bersidang dalam kesadaran, pandemi belum berakhir. Pandemi adalah medan di mana kita diutus untuk melayani. Saat gedung gereja ditutup, kita sedang melangkah ke medan pelayanan milik Allah untuk bernapas dengan Allah kita, dengan sesama, terutama mereka yang sedang sulit bernapas karena sakit, karena amarah, karena beban-beban hidup yang berat, juga dengan segenap ciptaan, bersama hutan dan laut, sungai dan padang yang penuh sampah dan api, lubang-lubang tambang yang menganga, alam yang disakiti. Mari bersidang saudara-saudara. Dasar persidangan ini kuat sekali. Tata gereja memberikan kita mandat untuk boleh bersidang sebagai majelis sinode lebih dari sekali setahun. Dalam situasi khusus karena pandemi, kita bersidang di tengah tahun. Ada urusan-urusan keuangan yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Namun ingat, gereja tidak boleh hanya sibuk dengan urusan uang. 2 hari ini, 1 dan 2 Juli, mari kumpul hikmat bersama, agar kita tetap menjadi gereja yang setia, melaksanakan amanat kerasulan di tengah dunia yang sedang berubah sekarang ini. Memberitakan tentang kasih Allah dalam Kristus Putranya, dan tentang daya Rohnya yang berkuasa atas semua manusia, atas gereja dan segenap ciptaan. Di kesempatan ini kami mau mengucapkan terima kasih banyak BPP UPP yang bekerja keras bersama MSA menyiapkan bahan-bahan sidang. Kita tepuk tangan untuk kawan-kawan yang kerja keras untuk itu semua. Pak Widodo dan kawan-kawan di tim bekerja dengan segala persiapan. Bahan-bahan secara online telah dikirim lebih dari seminggu sebelum sidang, dengan harapan kawan-kawan KMK, anggota MS, MSA dan MS non-pendeta membaca bahan-bahan tersebut, mendiskusikannya di teritori dan klasis, dan memberi masukan yang mendasar bagi persidangan ini. Hal lain yang ingin kami katakan dalam catatan ini pengalaman pertama kita bersidang secara online. 2 hari penuh kawan-kawan tim media sudah bekerja sebelum persidangan ini. Terima kasih Pak Ivan Rondo dan kawan-kawan membantu kita. Kita bersyukur ada gladi kemarin dan tadi malam, sehingga beberapa tantangan dilihat diantisipasi. Walaupun begitu, sampai saat ini masih banyak hal harus kita belajar terus. Kalau ada kekurangan, kita perlu memiliki kelenturan untuk beradaptasi dan tidak menghukum diri kita atau orang lain terlalu keras. Kita semua perlu saling mengingatkan untuk bersabar dengan iman bahwa kita terus hidup dalam anugerah Allah. Kita saling ingatkan, tarik napas panjang, hembuskan perlahan. Roh Allah ada bersama-sama kita. Ini kali pertama dan kita semua belajar. Kali berikut pasti dan harus lebih baik. Selamat bersidang kawan-kawan, selamat berjalan dalam kenormalan baru, dalam tatanan baru dengan iman. Menjaga produktivitas gereja, tetap tekun merawat dan memelihara kehidupan. Napas ilahi, Roh Tuhan, berkuasa atas gereja kita, berkuasa atas persidangan ini. Tuhan adalah Immanuel, Dia tetap bersama kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih banyak.